Memang mereka tahu akan ada pergantian dokter di tempat itu, tapi ya mereka nggak menyangka kalau yang datang itu seorang dokter cantik. What? Harus diakuinya, wanita itu memang cantik. Wah, Wow. nama dokter indah. Nama itu sangat cocok untuk dokter karena seindah orangnya. Kelakar seorang pace yang duduk di belakang akibat nggak bisa menahan diri atas keterkagumannya. Sontak yang pada hadir di sana spontan pada tertawa. Halo geng, kembali lagi sama Tante Merah. Nah, cepet banget kan gue upload. Iya geng, gue lagi pengen cepetin sih sebenarnya biar cepat selesai juga sih novel ini, biar kerjaan gue yang lain juga cepat juga dikerjain. Maksudnya gue ada target novel ya, selain yang gue informasi sebelumnya ya, kan gue lagi ada buat ebook ya, 2 ebook ya. Dan selain itu juga gue lagi ada buat novel lain juga geng, dan juga gue lagi ngajuin novel gue yang udah tayang di Mangoton itu. Gue lagi ngajuin berupa untuk dibuat jadi cetak gitu, buku cetak gitu. Semoga juga itu ya disetujuinya geng ya, doain ya geng ya. Oke geng, kita langsung aja masuk ke episode 8 Ken Junior dengan judul Semua Terpesona. Lu udah pada lihat belum cewek yang ngisi rumah dinas sebelah? Beuh, cantik banget woi, ujar Rinto bernada antusias sambil menaruh sayuran ke meja panjang yang sehabis diambilnya di gudang. Cewek. Serentak semua yang berada di dapur pada menoleh, termasuk Kenji. Tentu dengar kata cewek itu merupakan hal yang mengherankan ya bagi mereka ya. Memang penduduk sini banyak ceweknya, cuman pasalnya nada bicara rekan mereka itu seolah ada pendatang baru, apalagi ditambah kata cantik. Yes. Tentu sebagai pria ya, mereka ya mengernyitkan alis gitu ya, masuk kayak heran gitu. Saat ini Genji dan rekan-rekannya lagi sibuk di dapur untuk menyiapkan masakan untuk hidangan mereka makan. Jangan bilang mereka kayak ibu-ibu ya geng ya. Tentu dalam kondisi begitu mereka dituntut harus bisa masak. Karena itu salah satu kunci bagi mereka untuk bertahan hidup. Yes. Dan yang berada di dapur itu tidak semua tentara, maksudnya yang bertugas di sana ya geng ya. Karena tugas mereka dibagi-bagi sesuai jadwal yang telah diberikan oleh atasan mereka. Jadi dalam arti itu gini, kadang mereka bisa bertemu di dalam satu tugas, kadang ya enggak. Oh. Cantik banget woi. Bukannya menjelaskan, Rinto malah mengucapkan hal itu lagi yang membuat mereka jadi kesal. Lu dari tadi ngomong apaan sih? Tegur Supri, salah satu rekan Kenji yang lain. Itu dokter baru yang bertugas di sini sudah datang loh. Emang lo belum pada lihat? Beuh, cantik banget woi. Kok mau ya cewek secantik itu tugas di sini? Akhirnya Rinto menjelaskan, walau terselip nada sedikit heran. Maksudnya heran di sini tuh heran karena kesatu nih herannya karena dia saja yang lihat. Oh. Dan heran yang kedua karena cewek secantik itu mau ambil risiko tugas di sini. Yes. Maksudnya di sini bukan apa-apa ya geng ya. Kan memang kita harus akui ya, sangat jarang sekali kan wanita cantik mau mengabdikan tugas profesionalnya di daerah rawan konflik. Jarang kan geng ya. Yeah, you're right. Dengar itu sontak mereka terkejut. What? Lalu secepat kilat mereka keluar pintu Let's go. dan memandangi rumah yang gak luput dari mata elang mereka. Oops. Hanya Kenji saja yang kurang gesit. Dia berjalan terakhir karena dia tidak begitu kepo seperti teman-temannya. Hanya sekedar ingin tahu saja.
Memang mereka tahu akan ada pergantian dokter di tempat itu, tapi ya mereka nggak menyangka kalau yang datang itu seorang dokter cantik. What? Tapi juga seharusnya ya dari awal mereka ini sadar gitu, dari awal seharusnya mereka tuh sadar akan ada kedatangan pendatang baru di tempat itu. Yes. Tapi entahlah, mungkin karena teman mereka tadi bilangnya cewek cantik, mereka jadi kayak ke-trigger gitu dengan perkataan itu yang membuat mereka jadi nggak sadar kurang ngeh gitu loh kayaknya. Mereka semua terus memandangi rumah itu. Oh Yang my God. sayangnya yang diincar mereka tidak terlihat. Jangan heran ya geng ya, tentara juga manusia kali. Apalagi yang mau mereka lihat itu berupa lawan jenis. Ember. Jadi sebagai laki-laki tentu mereka senang melihat hal-hal indah dari wanita. Oh, Dapur yeah. basecamp mereka berada tepat di belakang dan ada pintu di sana. Jadi sangat memudahkan mereka untuk melihat keadaan luar tanpa perlu ke depan gitu geng. Rumah dinas dokter itu sebenarnya tidak persis gitu di sebelah mereka. Tepatnya berada 3 rumah dari basecamp mereka. Dan basecamp mereka itu sebenarnya juga kayak rumah dinas juga, cuman ya lebih besar gitu geng. Dan karena ini daerah rawan konflik, jadi rumah dinas dokter itu yang sekaligus juga merupakan tempat praktek harus berdekatan dengan aparat biar lebih mudah dilindungi jika terjadi sesuatu. Yes. Mana nggak kelihatan tuh, keluh Adam, rekan Keji yang satu lagi. Lagi beres-beres kali di dalam, tapi itu ada kok barang-barangnya di luar. Balas Rinto sekaligus menunjukkan yang berada di luar, yang mengartikan kalau ucapan dia tidak bohong. Oh iya ya, bantu angkat Dam, kelakar Supri. Ah, lu juga mau bantuin kan? Biar bisa kenalan. Hehehe, iya sih, Supri cengengesan. Yang dampingin dokter itu ke sini bukan dari pihak kita ya, dari polisi ya. Wahyu, rekan Kenji yang lain yang dari tadi belum buka suara akhirnya bersuara. Maksudnya di sini selain Kenji ya, geng. Karena memang seharusnya jika dari pihak mereka hal itu sudah tercium dari kemarin kedatangan dokter itu hari ini dengan mereka. Yes. Dan memang yang bertugas di sana ya bukan hanya dari kesatuan tentara ya, tapi juga dari pihak polisi. Tentu demi keamanan negara, BRIMOB juga turut berpartisipasi. Yap. Karena ini area rawan. Karena itu juga sih alasannya sudah pasti ya dokter itu ke situ juga harus didampingi demi keamanan. That's right. Iya itu polisi, tuh putihnya. Balas Rinto sambil menunjuk pakai mulut pas melihat 2 orang polisi keluar dari rumah itu. Wah, pada semangat banget ya bantuinnya. Ledek Adam untuk 2 polisi itu yang mengangkat barang sebanyak itu dengan berusaha sekali angkat. Yang lain langsung pada ikut tertawa juga gitu guys. Hahaha gitu. Ya tapi sekali lagi kecuali Kenji. Ya kalau kita juga pasti begitu kali, timpal Wahyu. Gimana nggak semangat orang cakep gitu? Kan lo juga pada lihat, tambahin tuh sekaligus meyakini lagi. Sudah. Ayo kita lanjut masak. Di jam berapa lo? Jam berapa lo? Nanti komandan marah lagi kalau masakan kita lama matangnya. Kenji mengingatkan. Iya. Yuk. Sadar mereka, bergegas kembali ke dapur. Terik matahari telah menyingsing. Kini suasana telah berganti sore nan sejuk. Di samping base camp tentara, tepatnya di sebuah aula, telah berkumpul orang-orang penting di sana. Selain tentara dan polisi, ada juga yang hadir orang-orang penduduk setempat, namun yang memiliki jabatan di sana. Maksudnya di sini tuh seperti ketua RT, ketua RW, pemuka adat, pemuka agama, ya kepala desa, pokoknya ya lain sebagainya, ngerti ya geng ya. Jadi sekarang ini ada acara perkenalan dokter itu dengan orang-orang sekitar. Oh. Aha. Duduk di depan meja panjang dokter itu dan diapit oleh para komandan dari pihak tentara dan polisi.
Dan di depan forum alias di depan meja panjang duduk orang-orang penting dari penduduk setempat. Sedangkan anggota dari pihak tentara dan polisi berdiri mengelilingi mereka. Tapi juga ada juga yang berdiri di luar. Tapi sebenarnya nggak semua tentara yang ikut ya kayaknya, dan juga polisi yang ikut ya. Karena kan tentu juga ya pos tidak boleh kosong ya, harus ada yang jaga ya basecamp mereka ya. Yes. Dan di antara tamu yang hadir ada Kenji di sana. Dia berdiri di salah satu dekat bangku warga. Harus diakuinya, wanita itu memang cantik. Bahkan bukan hanya dia saja dan rekan-rekannya yang lain, warga setempat yang hadir pun pada mengagumi. Oh my god. Wajar ya, sesama jantan halumrah jika terpesona lihat lawan jenis yang cantik jelita. Memang orang-orang penting yang hadir di sana dari warga setempat itu semuanya itu laki-laki. Bahkan keterpesonaan itu malah terjadi sebelum dokter itu tiba di aula. Masih berjalan saja, dari kejauhan semua sudah pada bengong. Lalu gak lama berbisik-bisik, "Wah, cantik banget," Wow. tajuk salah seorang tentara. "Ini bukan penemuan baru emas Papua toh?" ucap salah seorang pace dengan diselimuti perkataan jenaka. Pace itu artinya sebuah sebutan untuk pria dewasa di Papua ya King ya. Kemudian setelah para komandan masing-masing memberi kata sambutan, selanjutnya dokter itu memperkenalkan diri. "Selamat sore, nama saya Indah. Saya dokter baru yang bertugas di sini. Semoga kehadiran saya dapat diterima dengan baik oleh penduduk sini, dan saya pastikan juga saya akan bekerja sebaik mungkin dan mengabdi sebaik mungkin dengan terus memberikan kesehatan yang terbaik untuk penduduk sini." Wah, nama dokter Indah. Nama itu sangat cocok untuk dokter karena seindah orangnya. Oops. Kelakar seorang pace yang duduk di belakang akibat gak bisa menahan diri atas keterkagumannya. Sontak yang pada hadir di sana spontan pada tertawa, termasuk dokter itu. Ya, tapi dokter itu gak bisa marah ya. Maksudnya dia tahu kan itu hanya bercanda. Lagian bekerja di daerah begitu ya, harus ramah dan jangan cepat tersinggung, alias harus tahu menempatkan diri. Nah itu dia geng episode 9 ya, dengan judul Semua Terpesona. Oke geng, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi, ketemu di episode ke-10 ya geng ya. Dadah.